Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan pelajaran seni rupa. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perspektif. Oke, untuk tujuan pembelajaran yang pertama itu untuk menjelaskan teknik menggambar perspektif dan pengertiannya. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis menggambar perspektif. Dan yang ketiga, menggambar perspektif. Oke, untuk pengertian perspektif yaitu cara memandang objek sesuai dengan pandangan mata yang sebenarnya. Nah, untuk pengertian gambar perspektif, secara etimologi perspektif berasal dari bahasa Italia, yaitu prospettiva, yang berarti gambar pandangan. Maka dari itu, perspektif dapat berarti cara melihat suatu benda atau alam dengan teknik tertentu yang kemudian diaplikasikan ke bidang gambar atau kertas atau kanvas. Gambar perspektif adalah gambar benda atau ruangan berkesan 3 dimensi. Gambar perspektif dibangun oleh 3 unsur utama, yaitu panjang, lebar, dan kedalaman atau volume. Untuk hal-hal khusus agar tampak lebih hidup, gambar perspektif dapat dilengkapi dengan bayangan, warna, dan tekstur permukaan benda. Nah, dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa segala sesuatu yang tampak atau terlihat pada pandangan mata kalian apabila kedudukan semakin jauh akan tampak semakin kecil dari ukuran sebenarnya. Begitu juga dengan warnanya yang akan semakin pudar dan lemah, atau dalam penggambaran menggunakan pensil akan semakin dalam akan semakin gelap karena diarsir. Nah, yang kedua, jika benda yang kita lihat semakin jauh tak terhingga, maka benda akan tampak semakin kecil dan akhirnya akan tampak menjadi satu titik. Nah, yang ketiga, pada suatu kedudukan pandangan mata seseorang, semua benda yang sangat jauh dari mata akan tampak seperti titik-titik yang berderet dan terletak dalam sebuah garis lurus yang mendarat setinggi mata yang dalam perspektif dinamakan garis horizon. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai unsur perspektif. Nah, yang selanjutnya itu terdapat peraturan-peraturan perspektif yang berbeda-beda atau bermacam-macam. Pada dasarnya, semua mengikuti keadaan alam. Seperti diketahui, mata manusia hanya mampu melihat keadaan sekeliling dengan sudut pandang tertentu yang relatif dan terbatas. Kemampuan manusia dalam memandang tidak dapat dipaksakan untuk melihat atau memandang objek sekeliling dengan sudut pandang yang lebih besar. Jadi, pandangan manusia itu kan terbatas ya. Jadi, objek yang dapat ditangkap oleh panca indera itu merupakan objek dari perspektif itu sendiri. Berdasarkan jenisnya, perspektif terbagi menjadi perspektif 1 titik hilang, perspektif 2 titik hilang, dan perspektif 3 titik hilang. Nah, untuk unsur-unsur perspektif terdapat 4 unsur. Yang pertama itu bidang horizon atau cakrawala. Yang dimaksud dengan bidang horizon dalam gambar perspektif adalah bidang hayalan. Kedudukannya selalu setinggi mata pengamat dan sejajar dengan bidang dasar, berupa garis mendatar dengan ketinggian mata pengamat dan memisahkan gambar yang di atas dan di bawah mata. Tinggi cakrawala bervariasi menurut mata si pengamat. Sikap si pengamat seperti si pengamat itu duduk atau berdiri, dan juga titik bidang horizon ini merupakan titik temu antara langit dengan bumi pada suatu gambar dan biasanya merujuk pada jarak terjauh yang bisa dilihat oleh mata. Nah, yang selanjutnya merupakan garis horizontal atau garis batas, di mana garis horizontal
horizontal atau garis batas merupakan penghabisan pandangan dari semua bidang horizontal. Ketika kita memandang suatu objek, terdapat batas pandangan, maka dari itu terjadi garis batas suatu benda. Nah, yang selanjutnya yaitu titik lenyap atau titik hilang. Titik hilang adalah titik dalam menggambar perspektif di mana garis-garis yang sesungguhnya dalam keadaan sejajar akan menghilang menuju titik ini. Objek-objek yang pada kenyataannya sama besar bila posisinya menjauhi pengamat akan tergambarkan lebih kecil daripada objek yang lebih dekat dengan pengamat. Letak titik hilang segaris lurus dengan garis cakrawala untuk perspektif satu titik hilang dan dua titik hilang. Nah, pada titik hilang ini semua garis terkecuali garis horizontal dan garis vertikal ini semuanya terpusat pada titik hilang ini. Nah, untuk unsur selanjutnya yaitu titik mata atau titik pandang. Titik pandang merupakan tempat pengamat berada. Pada titik ini, pengamat memandang objek dengan sudut pandang tertentu. Semakin jauh pengamat berada dari objek, semakin luas pula objek yang mampu dipandang pengamat. Seperti contohnya ketika pengamat berada di tengah-tengah suatu objek, maka perspektif yang dapat digambar yaitu perspektif satu titik hilang karena posisi pengamat berada tepat di tengah dari objek tersebut. Ketika pengamat berada di satu sisi selain di tengah sudut tersebut, maka perspektif yang akan dipilih itu yang akan digambar merupakan perspektif dua titik hilang. Nah, ketika posisi pengamat berada di bawah atau berada di atas, maka perspektif yang akan digambar itu termasuk ke dalam jenis perspektif tiga titik hilang, di mana tiga titik hilang ini dapat menangkap gambar dari atas atau dari bawah suatu objek. Nah, untuk selanjutnya yaitu kaidah dalam menggambar perspektif. Nah, untuk kaidah dalam menggambar perspektif ini juga terdapat beberapa. Yang pertama, benda yang besar semakin jauh maka terlihat semakin kecil. Nah, itu merupakan ilusi optik atau ilusi yang akan ditimbulkan oleh perspektif. Yang kedua, benda yang tinggi semakin jauh terlihat semakin rendah. Nah, yang ketiga, titik hilang selalu berada pada garis horizon atau garis sejajar yang mengarah ke horizon akan bertemu di suatu titik hilang. Nah, yang keempat, garis sejajar dengan garis horizon akan tetap terlihat sejajar dengan garis horizon. Nah, yang kelima, garis tegak lurus dengan horizon digambar atau terlihat tetap tegak lurus dengan horizon. Yang keenam, letak garis horizon pada bidang gambar menunjukkan letak benda terhadap tinggi mata orang yang menggambar. Nah, yang ketujuh, warna benda makin jauh makin pucat atau pudar. Nah, yang kedelapan, bidang bulat akan terlihat atau digambarkan dalam perspektif ini menjadi elips, menjadi bentuk yang berbentuk elips. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis sudut pandang. Nah, untuk jenis-jenis sudut pandang terdapat 3 jenis, yaitu sudut pandang adalah sebelumnya itu kita ke pengertiannya dulu. Sudut pandang adalah dari posisi mana pengamat saat melihat objek atau pandangan di lingkungan sekitar. Sudut pandang dibagi menjadi ke dalam 3. Yang pertama, perspektif mata burung, di mana perspektif ini garis horizon berada di atas mata pengamat atau objek yang dilihat itu dari atas. Jadi ini sangat cocok pada jenis perspektif tiga titik hilang. Nah, untuk selanjutnya perspektif mata normal atau mata manusia, di mana kondisi saat garis horizon berada sejajar dengan mata pengamat
atau objek dilihat dari depan. Nah, untuk perspektif jenis ini sangat cocok atau memang dipergunakan pada jenis perspektif 2 titik hilang dan juga 1 titik hilang. Nah, untuk jenis yang ketiga, berdasarkan sudut pandang, terdapat perspektif mata kucing, di mana garis horizon berada di bawah mata pengamat atau objek dilihat dari bawah. Jadi, ketika kita memposisikan pengamat sebagai kucing atau sebagai makhluk yang kecil, ketika melihat objek yang besar seperti gedung, yang mana kita berada di bawah, ketika melihat gedung kan sudut pandang kita berbeda. Nah, dalam hal tersebut, gambar perspektif tersebut bisa digunakan dengan jenis perspektif 3 titik hilang. Nah, untuk selanjutnya yaitu contoh gambar perspektif. Oke, baik, kan tadi kita sudah mempelajari terkait dengan jenis perspektif berdasarkan sudut pandang. Nah, untuk selanjutnya yaitu jenis perspektif berdasarkan berapa titik hilangnya. Nah, untuk yang pertama itu 1 titik hilang, di mana perspektif ini terdiri dari 1 titik hilang pada garis horizontal yang membuat semua garis-garis berpotongan pada titik tersebut. Nah, di mana contohnya seperti lorong, koridor, jalan raya, dan juga lain-lain. Nah, terdapat juga pada gambar yang tersedia, di mana semua garis kecuali garis horizon dan garis vertikal garis horizontal, garis vertikal ini semuanya berpusat pada 1 titik, di mana itu berada pada tengah-tengah suatu ruangan. Nah, untuk selanjutnya yaitu perspektif 2 titik hilang. Nah, jenis perspektif ini menjadi yang paling umum digunakan karena mampu menciptakan nuansa yang realistis pada sketsa yang dibuat. Perspektif ini hadir dengan 2 titik hilang pada garis horizontal. Perspektif 2 titik hilang juga diketahui dengan perspektif 3, juga dikenal dengan perspektif 3/4 atau perspektif sudut. Sebagai contoh itu ketika pengamat berdiri di salah satu sudut gedung, maka garis paralel di sebelah kanan gedung akan berpotongan pada titik hilang di sisi kanan. Nah, biar lebih mengerti lagi, bisa dilihat lagi dari gambar yang udah disisipkan. Seperti gambar gedung tersebut, terdapat di kanan dan kiri terdapat 2 titik, di mana semua berporos pada 2 titik tersebut, titik kanan dan titik kiri. Nah, kalau kalian masih belum mengerti mengenai garis horizontal, terdapat juga diposisikan ditunjukkan dalam gambar tersebut adanya garis horizontal. Nah, ada juga garis vertikal. Nah, seperti ini. Jadi, pada 2 titik hilang semuanya berpusat pada 2 titik yang berada di kanan dan kiri. Seperti itu. Dan untuk lebih presisinya lagi, setiap garis vertikal dan garis horizontal itu harus disesuaikan, harus disamakan agar tidak miring dan terlihat presisi. Nah, untuk selanjutnya yaitu perspektif 3 titik hilang, di mana gambar perspektif adalah gambar yang biasa menggunakan berbagai jenis perspektif. Salah satunya perspektif 3 titik hilang. Tipe perspektif ini umumnya dipakai untuk menggambar objek secara berlebihan. 3 titik hilang meliputi 2 titik hilang pada garis horizon dan juga satu titik hilang di atas atau di bawah garis tersebut. Menggambar dengan perspektif 3 titik bisa dilakukan dengan pandangan di bawah maupun di atas garis horizontal. Nah, seperti yang terlihat di gambar, terdapat 3
tiga poros utama ketika kita akan menarik suatu garis. Yang pertama itu terdapat di kanan dan kiri, yang keduanya itu di bawah kan kebetulan di gambar tersebut. Nah, yang kalau misalnya di bawah ini kita memposisikannya dengan seperti yang sudah dijelaskan pada pada jenis perspektif berdasarkan sudut pandang. Nah, kalau misalnya titik hilangnya itu di bawah, berarti sudut pandangnya kita ada di atas, kita melihat objek itu di atas. Jadi seolah-olah objek tersebut kita lihat dari ketinggian. Nah, kalau misalnya titik hilangnya di atas, maka objek tersebut akan terlihat lebih besar kan. Nah, berarti posisinya sudut pandangnya itu pengamatnya berada di bawah, sehingga objek yang ditampilkannya itu, hasil atau panorama yang ditampilkannya itu seolah-olah di kebawahan kita melihat suatu objek yang sangat tinggi menjulang, seperti itu. Nah, dapat dimengerti ya oleh semuanya. Nah, untuk biar lebih mengerti kembali, biar Ibu tahu bagaimana pemahaman kalian mengenai materi perspektif ini, saya tugaskan kepada kalian untuk membuat suatu karya perspektif, bebas mau menggunakan perspektif 1 titik hilang, 2 titik hilang, atau 3 titik hilang, dengan sudut pandang yang apapun yang kalian mau, seperti sudut pandang yang mata kucing, atau yang mata manusia biasa, atau mata burung, itu terserah kalian. Yang penting pada tugas kali ini semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Nah, untuk teknisnya ini tugasnya kalau misalnya sudah selesai bisa dikolektifkan kepada KM, lalu nanti KM dikasihkan kepada saya ya secara hard file di ruang guru. Nah, untuk alat dan bahannya. Untuk alat dan bahannya kalian jangan langsung pakai pulpen ya. Kalau bisa nanti kalian pakai pensil dulu. Nah, untuk medianya jangan pakai, kan ada media ada banyak ya, ada kanvas, ada kertas, ada juga kayu. Nah, untuk materi perspektif kali ini saya sarankan kalian memakai kertas, tapi kertasnya jangan kertas HPS. Nah, nanti bikinnya itu dari kertas karton, kalau bisa karton putih. Kalian potong sesuai dengan ukuran HPS. Nah, baru kalian gambar di situ. Kalau misalnya atau kalau misalnya di di karton mah nanti kalau misalnya dihapus kurang kehapus gambarnya. Nah, ya udah tuh lah. Kalau gitu mah kalian boleh pakai HPS. Nah, dengan syarat jangan terlalu ditekan, terus penilaian utamanya itu kebersihan, kerapihan, sama hasil gambarnya itu bagus atau enggaknya, sesuai dengan kaidah perspektif yang sudah saya sampaikan pada hari ini atau tidak. Nah, terus diusahakan menggambar perspektif ini alat bahan yang utamanya itu pensil, penghapus, penggaris, dan juga kertas. Nah, yang paling utama dalam menggambar perspektif ini yaitu penggaris, di mana kalian harus sangat-sangat menggunakan penggaris dengan benar. Nah, di mana cara kalian menggambar garis ini jangan sampai bengkok, jangan sampai tidak lurus. Nah, jadi kalian harus memakai penggaris agar semua garis yang terdapat pada gambar kalian dapat presisi dan juga terlihat bagus. Oke. Nah, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan ringkasan materi. Nah, kalau misalnya ada yang belum dipahami, boleh tanyakan di grup WA saja ya. Nah, saya
adalah gambar benda atau ruang yang berkesan 3 dimensi. Gambar perspektif dibangun oleh 3 unsur utama, yaitu panjang, lebar, dan kedalaman. Nah, manfaat menguasai teknik menggambar perspektif adalah agar benda yang digambar dapat dengan mudah dipahami orang lain serta dapat menciptakan kesan yang mendalam terhadap gambar itu. Nah, oke teman-teman, semuanya mungkin materi kali ini atau pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian. Apabila ada yang dipertanyakan, apabila ada yang masih belum jelas mengenai tugas, boleh tanyakan dulu kepada PJ atau kepada KM, atau langsung di grup WA saja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya datang dari Tuhan. Baik, kita tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.